Halo guys, kembali lagi dengan channel gua Muda Berani. Oke, jadi di video kali ini gua mau bercerita tentang kenapa sih menurut Robert Kiyosaki itu orang kaya itu tidak bekerja untuk uang, melainkan mereka bekerja untuk aset. Nah, karena di video ini gua ingin tujuan gue untuk membantu dan untuk mengubah mindset kalian supaya kalian memiliki mindset yang benar tentang uang. Karena kalau kita kerja terus untuk uang, kita tidak akan bertambah kaya, namun hanya stuck di situ saja atau bahkan cenderung akan turun. Karena dikarenakan inflasi uang yang semakin tinggi tiap tahunnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama, gue langsung masuk aja. Tapi sebelum gue masuk, kalau kalian suka video gue, suka channel gue, tolong like, subscribe, dan komen di bawah. Kalian pengen gue bahas apa, tinggal kalian komen supaya nanti ke depannya gue tahu gue harus bahas apa. Kasih gue ide ya guys, jadi video ini bisa membantu lebih banyak orang tiap harinya ya. Amin, amin. Oke, teman-teman pernah mikir nggak sih kenapa orang kaya itu terlihat kayak mereka tuh nggak pernah kehabisan waktu, mereka juga bisa terus berkembang secara finansial tanpa harus bekerja, mereka hidup pun bisa dapat duit pun tetap datang walaupun mereka sedang liburan. Jawabannya sederhana, awalnya mereka emang kerja untuk uang, tapi lama-lama mereka yang bikin uang itu bekerja untuk mereka. Dan uang itu mereka pakai untuk membangun aset dan untuk membeli sesuatu yang kita nggak bisa beli, yaitu waktu. Mereka membeli kebebasan untuk mendapatkan waktu lebih banyak untuk enjoy the life atau menikmati hidup mereka. Nah, gue pengen supaya gue bisa kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana supaya kalian bisa meniru mindset orang kaya ya, supaya bisa mencapai financial freedom atau kebebasan finansial. Konsep dasarnya dulu ya, bekerja untuk uang dan bekerja untuk aset. Pada umumnya kita ya, apalagi untuk orang yang bekerja, kita akan bekerja untuk mendapatkan gaji bulanan atau mendapatkan uang. Kita bangun pagi, kita pergi ke kantor, kita menukarkan waktu kita untuk gaji, untuk bisa menghidupi biaya hidup kita sehari-hari. Tapi orang kaya itu berpikir berbeda. Mereka nggak cuma bekerja untuk uang, tapi mereka putar lagi uangnya itu untuk mendapatkan aset. Dimana kebanyakan orang dapat gaji, terus mereka mikir habisin hari ini, besok urusan besok. Tapi kalau orang kaya beda, apa yang gue dapat hari ini, apa yang gue bisa lakukan untuk melipat gandakan uang gue, supaya kedepannya gue bisa memiliki uang lebih banyak dan membuat uang itu bisa kerja untuk gue untuk menghasilkan aset lebih banyak lagi. Karena kalau kalian tidak punya skill untuk menghasilkan uang pada saat kalian lagi tidur, kalian akan miskin selamanya. Ini gue bukan ngada-ngada ya, tapi gue ngomong apa adanya, dan ini semua adalah bukti dan fakta yang sudah gue research selama beberapa bulan. Dan gue juga benar-benar suka ya sama Robert Kiyosaki. Gue suka baca buku Rich Dad Poor Dad, and Why the Rich Got Richer and Why the Poor Get Poorer. Juga videonya Bro Timothy benar-benar menginspirasi gue banget. Makanya gue pengen sharing sama kalian di sini. Aset itu yang mereka beli itu bisa aja kayak misalnya properti, tapi properti itu bisa mereka investasi atau mereka misalnya jadi rumah kos, itu kan bisa dapat duit lagi dan itu bisa untuk membayar untuk cicilan rumah atau KPR rumah. Nah, itu rumah ini yang dinamakan aset, karena aset itu adalah sesuatu yang menaruh atau memberikan uang ke kantong kalian. Tapi kalau liabilitas adalah sesuatu yang mengambil uang dari kantong kalian. Kalian juga bisa bikin bisnis, investasi saham atau investasi cryptocurrency atau bitcoin. Itu juga pada saat nantinya jangka panjang itu akan menghasilkan return yang tinggi untuk kalian. Kenapa begitu ya? Karena orang kaya tuh tahu uang itu terbatas, namun aset itu bisa tumbuh dengan menghasilkan pendapatan pasif yang memungkinkan mereka untuk membeli kembali waktu mereka untuk menikmati hidup, untuk mereka traveling, untuk mereka
jalan-jalan sama keluarga, dan untuk hal-hal yang berarti. Karena kan kebanyakan dari kalian, apalagi kalau udah kerja ya, itu kan pasti kan susah kan untuk ngatur waktu untuk sama keluarga. Kadang karena harus lembur, kadang apalagi kalau kalian CEO harus kerja 12 jam, 14 jam, itu kan kalian kapan lagi waktu sama keluarga, sama orang tua. Nah makanya itu yang gue pengen, gue sacrifice waktu muda, tapi gue nikmatin waktu sama keluarga pas gue nanti beranjak tua. Kedua, aset versus liabilitas. Kenapa orang kaya fokus pada aset? Simpelnya tuh karena orang kaya tuh bekerja membangun aset karena mereka paham konsepnya yang tadi gue jelasin oleh Robert Kiyosaki, aset dan apa sih bedanya aset dan liabilitas. Robert Kiyosaki dalam bukunya kan Rich Dad Poor Dad sudah jelasin ya, apa aset itu yang menghasilkan uang, namun kalau liabilitas yang mengurus uang kita. Orang kaya tuh membeli aset supaya bisa memberikan uang lebih banyak. Jadi tadi mereka itu ingin supaya aset itu menghasilkan uang lagi lebih banyak. Jangan kalian terima duit hari ini, kalian habisin hari ini. Atau kalian misalnya pengen beli rumah tapi kalian belum mampu gitu. Kalau kalian belum mampu beli cash seperti yang dikatakan Bro Timothy, ya jangan gitu. Kalau kalian belum mampu beli cash artinya kalian belum mampu. Jadi mau kalian disuruh KPL atau mau disuruh pinjol atau apa, jangan, karena itu akan merusak savings rate kalian. Lebih baik kalian pakai uang itu untuk menghasilkan aset lebih banyak, menghasilkan uang lebih banyak. Nah kalau uang kalian udah bisa beli 5 kalinya dari harga rumah itu atau mobil itu, baru kalian boleh beli. Jangan uangnya baru cukup langsung beli, habislah uang kalian, habislah savings kalian. Makanya itulah yang dipikirkan oleh orang kaya. Terus untuk membeli waktu, gimana sih orang kaya memiliki waktu mereka, gimana mereka mengelola waktu mereka? Orang kaya tuh nggak cuma kerja untuk uang ya, tapi kerja untuk waktu juga. Misalnya kalian hari ini menggaji karyawan supaya kalian bisa menyelesaikan tugas kalian yang dikerjakan oleh karyawan kalian, tapi kaliannya menikmati waktu kalian sendiri. Nah, dengan membangun aset ini kan nanti karyawan kalian gaji, tapi kalian mendapatkan hasil daripada karyawan itu, yang mana karyawan itu adalah aset buat kalian. Karena dengan pendapatan pasif ini, orang kaya bisa punya lebih banyak waktu untuk menikmati hari-hari mereka kayak liburan, hobi, atau belajar hal baru yang mendapatkan lebih banyak uang. Sebaliknya ya, kalau kita terus-menerus bekerja untuk uang, kita tuh semakin mengorbankan banyak waktu kita. Banyak orang bilang, gimana sih gue bisa dapat sampingan? Gimana sih gue bisa dapat lebih banyak? Kerja apa lagi yang gue bisa lakuin? Itu salah. Kalian mendingan coba kalian pikir lah, kita ubah mindsetnya aja. Kalau kalian misalnya hari ini bikin produk digital, tapi kalian cuma bikin sekali, tapi kalian bisa jual berkali-kali dan laku, kan lama-lama uang kalian bisa tambah banyak. Misalnya hari ini kalian jual 10.000, kalian bisa dapat sebanyak 10 orang beli, itu kan bisa jadi 100.000 di satu hari doang. Kali 30 berarti 3 juta. 3 juta kali 12 berarti 36 juta tanpa ngapa-ngapain, cuma buat satu produk, tapi kalian jual berkali-kali, itu kan lumayan. Dan kalian juga bisa nikmatin waktu sama keluarga. Terus gimana jadi langkah praktisnya untuk memulai bekerja membangun aset? Jadi gimana kita bisa punya aset seperti orang kaya? Gua rangkum ya di sini sebanyak 5 poin. 1, kalian harus pahami apa perbedaan aset dan liabilitas. Kalian harus mulai investasi ya pada aset yang menghasilkan pendapatan. Kalau misalnya mobil kalian bisa kalian sewain atau kalian narik Uber pakai mobil itu artinya mobil kalian adalah aset. Tapi kalau mobil kalian itu cuma kalian pakai dan menghabiskan uang untuk perawatan, berarti mobil itu artinya liabilitas. Nah, kalian juga bisa beli saham, beli Bitcoin, atau nabung emas, itu juga terserah kalian. Kedua adalah mulai dengan investasi kecil. Apalagi zaman digital ini kan Bitcoin itu bisa dibeli dengan persenan ya.
0,000 Bitcoin aja, mulai dari kalian punya 100.000 aja udah bisa nabung Bitcoin. Kalau dulu kan kita nabung emas kan mesti beli 1 gram atau 2 gram langsung kan. Tapi kalau Bitcoin sekarang kalian beli mulai dari 100.000 aja juga udah bisa. Jadi mulailah dengan apa yang kalian punya sekarang supaya bisa mendapatkan pendapatan pasif. Nah, ketiga, fokus untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan pasif atau passive income. Coba kalian ciptakan sumber pendapatan yang berjalan meskipun kalian nggak bekerja. Kalau misalnya kalian sewain properti kalian atau kosin properti kalian kan, itu lama-lama juga dapat duit dari anak kos. Kan kita nggak ngapa-ngapain juga tetap dapat uang. Atau kita dari dividen saham, kalau kita punya banyak lot saham, lama-lama kalau mereka tiba-tiba perusahaannya lagi melejit, kita juga dapat untungnya dari situ. Terus kita 4, invest di diri sendiri atau invest di level atas. Orang kaya suka banget belajar hal baru dan pasti mereka tidak akan pernah ketinggalan informasi. Mereka terus mengasah skill mereka dan juga pengetahuan mereka, apalagi yang berbasis tentang keuangan, investasi, dan manajemen aset mereka, supaya itu beranak dan berlipat ganda. Kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Coba kalian susun jadwal yang memberikan waktu untuk keluarga, diri sendiri, dan pengembangan diri, tanpa harus terjebak dalam rutinitas kerja yang gak ada ujungnya. Gue pernah lihat orang yang udah 30 tahun kerja di supermarket, dan hidupnya masih gitu-gitu aja. Susah banget di rumah. Tapi gue juga ada lihat anak muda yang baru 20-an tahun, tapi udah punya aset lebih dari 1 miliar. Nah, itu gimana sih? Karena anak muda sekarang pintar untuk mengambil momentum. Di era digital ini, kita harus pintar mengambil momentum, apalagi melalui internet dan juga melalui AI atau Artificial Intelligence, karena ini adalah aset masa depan yang akan mengambil kerjaan kebanyakan manusia. Jadi ya teman guys, intinya kalau kalian pengen mencapai financial freedom, kita nggak bisa cuma kerja untuk uang, tapi kita harus bikin uang kerja untuk kita dengan membangun mindset yang benar dan juga membangun aset kita untuk menghasilkan lebih banyak uang dan memberi waktu supaya kita bisa untuk spend time with our family dan juga bisa untuk liburan atau apapun itu untuk menghasilkan uang lebih banyak. Jadi kalau kalian udah mendapatkan kebebasan kan, kita bisa menikmati hidup yang kita mau dan sesuai yang kita impikan. Dan ingat, mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan tanpa adanya aksi. Nothing is impossible, guys. So yeah, that's it for this video. If you like this video, like, subscribe, and komen di bawah. Kalian ingin apa gue bahas lagi di video selanjutnya, tolong komen di bawah ya. Kalau kalian mau nanti ngobrol sama gue tentang gimana prospek kerja di New Zealand dan kedepannya gimana, coba nanti gue akan nuangin waktu. Kalian bisa beli produk gue di link ID gue, nanti gue share linknya di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa book waktunya sama gue lewat link ID gue. Nanti gue akan kasih linknya supaya gue bisa ngobrol langsung. Oke? See you guys in the next video.